Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najmi Habtullah, NIM 19310536. Saya merupakan siswa semester 6 dari jurusan Tadris Matematika. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, di sini saya akan mereview yaitu sejarah peninggalan dari kota saya, yaitu Kota Payakumbuh. Berikut ini merupakan masjid yang tertua yang berada di Payakumbuh. Masjid ini bernama Masjid Gadang Balenan Duo. Namun sekarang namanya telah diganti menjadi Masjid Gadang Kotonanampe. Masjid Gadang berada di Jalan Kalimantan nomor 1, tepatnya di Payakumbuh Barat. Berikutnya mari kita saksikan video tampilan dari Masjid Gadang yang ada di Balenan Duo ini. Masjid Gadang Balenan Duo, di mana nama masjid ini sekarang bernama Masjid Gadang Kotonanampe, yang terletak di Jalan Kalimantan nomor 1, sekitar 200 meter dari Rumah Gadang Balenan Duo, Nagari Kotonanampe, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Masjid bersitu Minangkabau ini diperkirakan dibangun pada tahun 1840, yang pada mulanya beratapkan ijuk sebelum akhirnya diganti menjadi seng. Pembangunan masjid ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja Tuanku Nan Cedoh dari suku Koto dengan panitia pembangunan yang disebut Tukang Nagari Nan Tigo Baleh, dan dipimpin oleh 3 orang penghulu yang berasal dari suku yang berbeda di Minangkabau, yakni Datuk Kunyang dari suku Kampai, Datuk Pangkai Sinarajo dari suku Piliang, dan Datuk Siri Dirajo dari suku Melayu. Masjid Gadang ini merupakan masjid tertua yang ada di kota Payakumbuh. Meskipun termasuk salah satu masjid tertua, sebagian besar tiang, lantai, dan dinding yang semuanya terbuat dari kayu belum pernah diganti sejak pertama kali masjid ini dibangun. Masjid ini juga belum banyak mengalami renovasi, sehingga keasliannya masih tetap terjaga. Hal ini berdasarkan pada buku autobiografi H.C. Israr yang menyatakan bahwa Payakumbuh ditaklukkan oleh kolonial pada tahun 1823. Kemudian Belanda mengangkat Sultan Cedoh sebagai Raja di sana sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Setelah diangkat menjadi Raja, Sultan Cedoh kemudian mendirikan Rumah Gadang Balenan Duo, Istana Raja, dan Masjid Gadang Balenan Duo sebagai rumah dan tempat ibadah baginya. Dalam perjalanan bangunan masjid sudah banyak yang diperbaiki atau direhab oleh masyarakat, seperti atap, loteng, dan dinding. Masjid Gadang merupakan suatu kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan. Bangunan utama adalah masjid yang berada di bagian tengah. Kemudian bangunan tambahan berupa perpustakaan atau TPA di sisi barat dan WC dan rumah garing di sisi selatan depan pintu masjid. Pada bagian utara masjid dekat mihrab terdapat juga sebuah bangunan dari bahan bata berspesies berbentuk kerucut yang dimana belum diketahui tokohnya dan tempat parkir. Bangunan Masjid Gadang Balenan Duo mempunyai atap tumpang tigo dari bahan seng dengan kepuncaknya berupa mustoko yang runcing di atasnya. Antara atap yang atas dengan bawahnya diberi dinding papan yang berhiaskan ukiran matahari. Sedangkan antara atap tengah dan bawah juga diberi pembatas dinding dengan ukuran yang hampir sama.
Bangunan Masjid Gadang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 17,6 meter kali 17,9 meter yang berada dalam area seluas 45,5 meter kali 43 meter kali 50 meter. Secara umum, bangunan masjid berbahan kayu, dinding dan lotengnya. Tiang penyangga masjid keseluruhan berjumlah 21 buah yang terdapat di tengah masjid. Tiang-tiang ini disusun atau berjejer dalam jumlah 5, 4, dan 3. Tiang penyangga terbuat dari kayu berbentuk bulat. Pada tiang bagian atap terdapat ornamen berbentuk mahkota. Dari 21 tiang, terdapat 4 buah tiap penggantung yang menjadi tempat penggantung kipas angin, dalam artian puncaknya tidak menyatu dengan langit-langit masjid. Sedangkan mihrab terletak di sisi utara dengan ukuran 6,5 meter kali 1,7 meter yang dilengkapi dengan mimbar. Pada sisi selatan masjid, pintu masuk, terdapat anak tangga yang terbuat dari semen dilapisi keramik putih dengan ukuran luas 7 meter kali 4 meter. Tangga masuk ini berbentuk melingkar. Masjid Gadang yang berada di Balenan Duo ini juga dapat menampung lebih kurang 400 sampai 500 jemaah. Pada dasarnya, mempelajari sejarah peradaban Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.